Yang sangat mengkhawatirkan ya, setelah saya eh, apa ya lewat firasat yang sangat mengkhawatirkan bagi kita semua, terutama kaum muslimin di Indonesia ya. Karena Indonesia itu mayoritas orang Islam ya. Kalau nanti para habaib itu tidak mengakui dengan jujur, sejujur-jujurnya, ini saya khawatir akan terjadi perang saudara nanti ya. Karena sama-sama punya pasukan, dan setelah pasukan itu menyebar di seluruh daerah di kabupaten ya, di Indonesia, maka pasti ya hampir bisa dipastikan terjadi gesekan-gesekan, terjadi masalah-masalah ya, yang timbul ya akibat ya, kebohongan-kebohongan, karena mereka sama-sama mempertahankan, para muhibbin mempertahankan yang dicintai karena sudah yakin 100% bahkan 1000% sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Menurut keyakinan mereka saja, keyakinan husnudzon, menurut husnudzon. Nah, kemudian menurut fakta-fakta sejarah, fakta-fakta kitab-kitab nasab ya, fakta filologi, kemudian fakta DNA, kemudian berdasarkan fakta-fakta dari kelakuan seperti pemalsuan sejarah dan pemalsuan makam ya, mereka 1000% bahkan lebih sudah tidak percaya lagi. Jadi tetap akan membela, apalagi yang dibela itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyebab adanya umat, penyebab adanya alam. Jadi mereka sangat tidak setuju, sangat marah, sangat benci dengan zuriyah palsu ya. Karena cintanya terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika habaib tidak tobat, berarti ini menzalimi pribumi. Karena yang mau diadu domba itu, yang perang itu nanti, yang bermasalah itu nanti, yang timbul ya, dari kekerasan, ya, persekusi dan seterusnya, itu sama-sama pribumi, bukan habibnya ya. Karena habibnya itu kan tidak kemana-mana, hanya memprovokasi saja ya, menjadi provokator ya, memanas-manasi. Maka yang berbahaya nanti pribumi. Sedangkan di Islam itu kan diajarkan persatuan ya, persatuan umat Islam. Di Indonesia itu kan Pancasila, persatuan Indonesia. Nah, sebenarnya yang memecah belah ini adalah sikap para habaib yang tetap ngaku sebagai ya Rasulullah. Seandainya ngaku sebagai habib saja, enggak masalah. Yang masalah besar bagi umat Islam karena mengaku keturunan Rasulullah padahal keturunan Yahudi. Nah, seperti itu. Jadi kalau Anda para habaib ini sayang dengan Indonesia, sayang dengan umat Islam, mengakulah yang sejujurnya, sejujur-jujurnya ngaku. Wong itu tetap terhormat dan lebih terhormat. Jadi ini yang dikhawatirkan. Nanti akan terjadi permasalahan, perpecahan, persengketaan, polemik berkepanjangan gara-gara nasab palsu. Dan juga yang sangat mengkhawatirkan adalah bagi organisasi Islam ya, di seluruh Indonesia, terutama organisasi terbesar di dunia yaitu Nahdlatul Ulama. Nah, di Nahdlatul Ulama itu kan ada Banser ya, ada Pagar Nausah ya. Kemudian sekarang ada lagi PWI LS ya. Ini kan
pasukan, kemudian ada pasukan EPI, nah, yang cinta habaib. Ini menjadi masalah besar ya, menjadi masalah besar bagi organisasi-organisasi besar terutama ya. Kemudian yang sangat ya, mengkhawatirkan juga, bukan mengkhawatirkan, dan ini merupakan tugas berat ya, merupakan tugas utama, merupakan ancaman ya, ancaman disintegrasi ya, adalah bagi keamanan ya, keamanan Republik Indonesia. Jadi pemerintah sekarang itu dihadapkan dengan bermacam masalah ya, di dalam negeri sendiri hancur, di dalam negeri sendiri nggak aman, apalagi nanti misalnya ya, semoga tidak ada ancaman dari luar. Kalau ancaman perang ekonomi ya jelas itu sudah ya. Kalau perang fisik semoga nggak ada ya. Jadi ini ancaman buat negara kalau Habib tidak mengaku dengan sejujurnya ya. Semoga Habib pada sadar ya. Tentunya kesadaran itu akan tumbuh ya kalau kejujuran itu dijunjung tinggi. Sifat yang paling dibenci oleh Rasulullah adalah ketidakjujuran, kebohongan. Seperti apa yang telah kita ketahui bersama lewat media ya, media cetak, media elektronik, kemudian medsos, yaitu kebohongan-kebohongan yang berhubungan dengan sejarah, kebohongan dengan sejarah NU, kebohongan makam, kemudian kebohongan hadis ya, terutama ini ya, karena ini yang sesungguhnya menyebabkan polemik berkepanjangan, karena di Indonesia itu banyak orang alim, banyak ulama. Jadi jangan sembarangan mengatakan ini hadis, akan diketahui ya. Nah, jadi inilah yang sangat berbahaya juga ya, berhubungan dengan masalah kebohongan, dan ini tidak akan diampuni oleh Allah selama para habib itu tidak minta maaf kepada umat Islam, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia. Karena polemik nasab ini bukan hanya polemik yang menasional, tapi sudah menjadi polemik internasional. Di mana-mana negara semuanya membahas masalah ini ya. Jadi jangan diharapkan untuk bangun dari rungkat ya. Anda bisa terhormat, Anda bisa dihormati kembali walaupun tidak kembali 100%, apabila Anda itu mengaku sejujurnya bahwa Anda itu telah khilaf, bahwa Anda itu telah selama ini berbohong ya, bahwa kakek-kakek Anda itu 550 tahun berbohong ya. Kalau Anda terus berbohong, maka ini menjadi amal jariyah ya, amal yang terus mengalir, karena sesungguhnya ya bukan dari Anda yang bohong, tapi dari kitab-kitab yang ditulis oleh leluhur Anda. Jadi supaya mereka itu tidak kepanasan di alam kubur ya, tidak disiksa di alam kubur gara-gara bohongnya, maka cepat-cepatlah secara serentak ya, seluruh habib di dunia harus tobat ya. Sekali lagi harus tobat, karena ini menyangkut dosa kepada hakul adami, dan juga menyangkut dosa kepada Allah, dan juga menyangkut dosa kepada utusan Allah. Ini cukup berat. Oleh karena itu, supaya dapat meringankan beban ya, beban para leluhur Anda yang telah disiksa di alam kubur sana, di kuburan sana, di alam barzah sana, cepat-cepat bertobat